Bacalah yang tersurat maupun yang tersirat. Baca semua yang bisa dibaca, asalkan bacaan Anda bismi rabbika, mengantarkan Anda kepada kedekatan dengan Allah. Itu kenapa kalau kita belajar, endingnya adalah rasa takut kepada Allah, dan karena itulah orang yang berilmu, cirinya rasa takut kepada Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bicara surat Al-Alaq, wahyu yang pertama diturunkan Allah di bulan Ramadan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu Maha Mulia, yang telah mengajarkan melalui perantara pena, dan yang mengajarkan apa yang tidak dan yang belum kamu ketahui. Itulah arti sederhananya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Para ulama bersepakat, para ahli ulumul Quran, para mufassir, bahwa surat Al-Alaq adalah wahyu yang pertama kali diturunkan Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira di malam Ramadan, yang sebagian mengatakan tanggal 17 Ramadan. Dan tidak ada perbedaan bahwa Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama diturunkan, dan inilah awal mula nubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, ketika Allah menurunkan wahyunya ke Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad dilanda kegalauan, kegoncangan batin, wa wajadaka dhallan fahada. Hari-hari sebelum Nabi menerima surat ini berada dalam keadaan dal itu goncang jiwanya, tidak tahu arah kehidupan. Nabi bingung melihat laku manusia. Kenapa manusia kelakuan seperti ini? Membunuh, berzina, saling berperang, merampas, berjudi, riba. Tidak ada kebaikan dalam tatanan kehidupan. Nabi dilanda kebingungan. Hingga akhirnya Nabi bertahanus mengasingkan diri di Gua Hira. Dan ayat yang pertama kali diturunkan Allah ketika Nabi dilanda dalan, kebingungan, kegalauan, itu adalah perintah membaca, Iqra. Jadi wahyu yang pertama turun itu bukan salat lah, bukan berzakat lah, bukan haji lah, bukan tahajud lah, tapi wahyu yang pertama kali itu Iqra. Iqra, baca. Kenapa? Karena agama kita sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Kalau ingin mengubah satu tatanan masyarakat, maka ubahlah cara pandang mereka. Ubahlah cakrawala mereka. Ajaklah mereka belajar. Karena dengan ilmu itu, manusia hidupnya akan menjadi mudah untuk diarahkan. Dengan ilmu itu manusia menjadi beradab. Jadi wahyu yang pertama kali turun itu adalah perintah mengubah wajah kehidupan lewat ilmu pengetahuan. Iqra. Yang kedua, Iqra itu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il muta'addi. Dia membutuhkan objek. Itu sifat kata Iqra. Bacalah dan ada objeknya. Coba misalnya baca surah An-Nahl ayat yang ke-98. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Di situ kata qara'a itu ada objek, apa? Quran.
Iza qara'tal Qur'an. Nanti di akhirat manusia, di surah Al-Isra, ketika dibagikan buku catatan amalnya, Allah perintahkan, Iqra' kitabaka, bacalah bukumu. Jadi kata qara'a itu adalah kata kerja atau fi'il dalam bentuk muta'addi namanya, atau transitif. Kata kerja yang butuh objek. Itu sifatnya. Tapi di wahyu yang pertama, perintah Iqra' tidak diiringi dengan objek. Allah tidak berkata Iqra' al-kutub. Ya, tidak. Tapi Allah katakan Iqra' dalam bentuk mutlak tanpa objek. Apa maknanya itu? Bacalah tanpa batas. Bacalah yang tertulis maupun yang tak tertulis. Bacalah yang tersurat maupun yang tersirat. Baca semua yang bisa dibaca, asalkan bacaan Anda bismi rabbika, mengantarkan Anda kepada kedekatan dengan Allah. Itu kenapa kalau kita belajar, endingnya adalah rasa takut kepada Allah, dan karena itulah orang yang berilmu, cirinya rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Begitu kata Allah di surat Fatir, bahwa yang paling takut kepada Allah itu yang berilmu. Kalau Anda membaca, apapun bacaan Anda, yang bacaan itu membawa rasa takut kepada Allah, maka sejatinya adalah ulama. Karena itu ulama itu bisa dalam bidang biologi, bisa dalam bidang geologi, bisa dalam bidang apa saja. Selama ilmu itu membawa kepada kedekatan dan rasa takut kepada Allah. Kata ahli jantung yang mengerti bagaimana cara kerja jantung, memompa darah, mengalirkan darah. Lalu dengan melihat kerja jantung dia merasa takut, mengenal Tuhannya, itulah ulama yang sejati. Seorang ahli bumi yang mengerti lapisan-lapisan bumi, betapa rumitnya, berapa dalamnya, lalu dia merasa takut, dan dia merasakan ciptaan Allah itu maha besar, maka itulah ulama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dipentingkan Allah adalah tujuan Anda membaca, bukan objek yang Anda baca. Saya ulangi, yang diminta Allah itu adalah tujuan Anda membaca itu rasa takutnya kepada Allah. Bukan banyaknya bacaan, bukan jenis bacaan, tapi output dari bacaan Anda itu adalah rasa takut Anda kepada Allah. Bismi rabbika. Anda mengenal Tuhan Anda sebagai pengatur, sebagai Rabb, dan Anda merasa takut kepadanya. Itulah tujuan kita membaca. Lalu kata Allah, khalaqal insana min alaq. Kita diingatkan dengan asal kejadian kita alaq. Alaq itu dalam terjemahan diartikan dengan segumpal darah. Sejatinya kata alaq bukan segumpal darah. Alaq itu dari kata alaqah. Coba kalau para hadirin buka kamus bahasa Arab, cari kata ain lam qaf, itu artinya sesuatu yang tergantung. Karena itu lintah di dalam bahasa Arab disebut dengan alaq. Karena lintah sifatnya menggantung di tempat dia menghisap darah. Kenapa Allah menjelaskan asal kejadian kita itu alaq? Untuk menjadi bukti bahwa manusia itu diingatkan Allah akan asal kejadiannya, fitrahnya. Apa fitrah manusia? Alaq. Ketergantungan kepada orang. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan pekerjaan di dunia ini seringan apapun, sekecil apapun, kalau tidak dibantu orang lain. Sebut saja. Hingga untuk tersenyum pun kita butuh orang lain. Andai tidak ada orang kita tersenyum, maka senyum sendiri kan jadi masalah. Karena itulah Allah menghubungkan kata Iqra' dengan alaq untuk memberikan isyarat orang yang berilmu, tanda dia berilmu, banyak membaca, dia merasa butuh dengan orang lain. Maknanya apa? Konkretnya apa? Dia akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Karena orang itu akan menjadi harmoni kalau merasa tergantung dengan orang. Karena itulah manusia disebut dengan ins. Ins itu artinya lunak, lembut. Lawannya jin, kasar, bergejolak. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia itu fitrahnya lembut, lunak. Kenapa manusia lembut dan lunak? Karena dia merasa butuh dengan orang. Semakin seseorang merasa butuh dengan orang lain, maka dia semakin lembut kepada orang itu. Pasti. Orang itu lembut karena merasa perlu dengan kita. Kalau dia tidak merasa perlu, la yatgha. Makanya di ujung ayat setelah itu nanti, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang kasar. Kenapa dia kasar? Istaghna. Ketika dia merasa tidak perlu dengan orang. Ketika dia melihat orang lain tidak penting bagi dirinya.
Selama dia merasa diri orang lain penting bagi dirinya, dia akan lunak, dan karena dia merasa tergantungan dengan orang itu. Jadi sebenarnya idealnya semakin orang berilmu, dia akan semakin merasa penting dengan orang lain. Dia akan semakin merasa perlu dengan orang lain. Maka jadi aneh kalau ada orang alim berilmu tapi kok kesombongan ada pada dirinya. Padahal harusnya ending dari bacaan yang banyak adalah relasi yang banyak. Ending dari bacaan yang bagus, hubungan yang bagus. Karena setiap yang membaca akan merasa dirinya perlu dengan orang. Dan inilah peradaban. Inilah peradaban yang dihasilkan dari Iqra. Hubungan yang harmoni. Saling menghargai, saling menghormati. Dan itulah ciri peradaban. Dan itulah kenapa Iqra dihubungkan dengan kata alam. Lalu Allah ulang lagi, Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Kenapa diulang lagi kata Iqra? Untuk menunjukkan membaca itu harus berulang-ulang-ulang. Sekalipun objek yang dibaca itu saja, sama, satu. Tapi ketika kita baca berulang, akan melahirkan pemahaman yang baru. Itulah kenapa Allah sifati dirinya dengan akram. Iqra wa rabbukal akram. Karena akram itu artinya berlebih. Dari kata karim. Karim itu artinya berlebih. Karena itu orang yang suka memberi disebut karim. Karena orang memberi tanda dia berlebih. Kalau dia merasa kurang, dia tidak akan memberi. Kenapa itu yang Allah sebutkan akram ketika Allah memerintahkan Iqra yang kedua? Kan Allah punya sifat banyak. Ada karim, ada jabbar, ada azim, ada ali, ada mutakabbir. Banyak sifat Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan bacalah, ya, dan dia mutakabbir? Tidak, tapi akram. Kenapa? Orang semakin banyak membaca, dia semakin berlebih. Semakin orang banyak membaca, dia semakin berlebih. Makanya, yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Siapa yang ditinggikan derajatnya? Orang berilmu. Kenapa orang ini berilmu? Banyak membaca. Makin banyak dia membaca, dia makin berlebih. Dan kalau dia makin berlebih, dia makin akram, makin mulia. Karena sifat kemuliaan Allah akan turunkan kepada orang yang membaca. Itu rahasianya kenapa Iqra-nya diulang 2 kali. Berikutnya, Allazi allama bil qalam, yang mengajarkan manusia lewat pena. Setelah Anda membaca dan membaca lagi, Anda paham, tuliskan yang Anda paham. Jangan pernah ilmu tidak ditulis. Karena ilmu ibarat ternak. Bila Anda tidak menulisnya, dia akan lepas kembali. Karena itu Iqra, baca. Setelah Anda baca lagi, Anda paham, maka bil qalam, ambil pena Anda, tulis. Itu kenapa ketika Allah bersumpah demi qalam, wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Yastur. Pena tidak boleh dibiarkan menganggur. Harus dijalankan. Makanya yasturun fi'il mudhari, present continuous. Artinya pena terus berjalan tanpa henti. Dan membaca juga tanpa henti. Menulis juga tanpa henti. Peradaban satu masyarakat dinilai dengan 2 hal. Daya baca dan daya tulis. Masyarakat beradab, tandanya membaca dan menulis. Semakin banyak rakyatnya membaca, semakin banyak masyarakatnya menulis, tanda peradaban satu masyarakat itu berada di level yang tinggi. Dan kata Allah, Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Di sinilah kita bisa paham bahwa ilmu itu harus ada inovasi. Ma lam ya'lam, yang belum diketahui. Karena itu, jangan pengetahuan kita stagnan, statis pada satu titik. Setiap hari kita harus update pengetahuan kita. Karena kata Allah, Allah mengajarkan terus apa yang tidak kamu ketahui. Makanya allama ditambah 1 huruf dengan tasdid lam, menunjukkan mana taksir dan tajrid dan tadrij. Allama, bukan a'lama. Kalau a'lama tambah alif di awal maknanya daf'ah wahidah. Sekaligus saja. Tapi tidak. Allah mengatakan allama untuk menunjukkan membaca, belajar, prosesnya tadrij, bertahap, sedikit-sedikit, sehingga dia menjadi mudah untuk dikuasai. Dan kata Allah, malam ya'lam. Terus update, terus cari, terus baca. Dengan begitulah kehidupan akan tertata dengan baik. Dan itulah jawaban Allah, wa wajadaka dallan fahada, untuk Nabi Muhammad.
kami dapati kamu dalam keadaan bingung, galau, sesat, maka kami tuntun kamu lewat apa? Iqra, membaca dan menulis. Membangun peradaban, itulah solusi dari kebingungan engkau. Masyarakat akan tertata dengan baik lewat literatur, lewat literasi. Beginilah pentingnya kita membangun masyarakat yang melek dengan literatur atau literasi. Dan Ramadan adalah salah satu kesempatan untuk kita kembali menggalakkan budaya baca dan budaya tulis. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.